Jadi masalah makan aja Bu bisa ribut. Ada lagi yang suka menyembunyikan nasi ramas tuh dalam jok Honda. Kalau zikir tuh pejam-pejam atau apa? Mau juga ngambil nasi masuk di jok Honda. Sudah tuh dia makan di situ lagi. Oh, menggawat. Ada lagi dibuat acara di masjid buat gulai kambing. Tahu Bapak, ibu-ibu yang datang ke masjid maghrib tuh bawa tupperware masing-masing Pak di tasnya tuh. Disalinnya lauk masjid tuh Pak. Sampai kita nggak dapat lagi makan. Saya kena maka saya sampaikan. Saya pernah kena Pak. Ustadz jangan lupa ya kita masak gulai kambing, semangat lah saya jauh-jauh ceramah ngejarkan ke situ, dapatlah si tulang-tulang besar. Karena Ustadz buat apalah, alhamdulillah enggak apa-apa. Hati dongkol juga. Bawa tupperware ibu-ibu tuh Pak, orang belum makan semuanya lagi, udah disalinnya ke tupperware tuh. Sejak itulah Bu, di sana tuh diawasi soal makanan, diperhatikan tas ibu-ibu tuh semua. Padahal pengajian rajin tuh Pak. Majelis taklim mau permata kelurahan, permata kecamatan, pokok paling rajin. Tapi tidak berubah, itu yang heran saya. Pernah ada Bu ya, rombongan majelis taklim ibu-ibu nih pergi beralek Pak. Pokoknya lewat rombongan ibu nih selesai rendang tuh Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah kepada hati kita hingga kita ringan langkah menuju masjid. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, Pak. Jadi waktu itu singgah, sebelum sampai ke Madinah itu singgah ke sebuah tempat ibu-ibu yang jualan di padang pasir. Nama ibu itu Ummu Ma'bad. Jadi kata Rasulullah, ada enggak daging atau susu yang bisa diminum? Kata Ummu Ma'bad, saat ini susu-susu kambing pun kering. Kehidupan susah, apalagi daging. Jadi kami tidak ada jualan saat ini. Nampaklah oleh Rasulullah ada kambing betina yang sedang lemah di samping warung Ummu Ma'bad ini. Itu kambing betina siapa? Oh, itu kambing saya. Tapi dia tertinggal dari kambing-kambing yang lain sebab dia mandul. Nah, jadi ini kambing tidak ada pasangan, lemah dia. Mungkin kena bully juga sama kongkong kambingnya Pak ya. Kan kita gitu juga kadang kalau orang tidak ada anak sering dibully gitu Pak. Lupa di kambing pun gitu juga. Berarti orang yang suka membuli orang yang tidak punya anak, macam kambing ini lah dia Pak. Kambing itu Bu, dia individu, dia tidak peduli sama orang lain.
Jadi ketika Rasulullah ditanya, kenapa para nabi dan rasul itu mengembala kambing? Kata Rasulullah, kambing binatang yang paling sulit untuk ditaklukkan. Kambing itu tidak ada yang jinak. Jadi kalau untuk belajar sabar, peliharalah kambing. Karena seluruh sifat buruk manusia ada di kambing, Pak. Ini pohon pisang, Bu. Daun pisang dimakan sama kambing tuh, batang pisang diseruduknya. Kan macam manusia betul tuh, Pak. Waktu berutang nggak tanggung, lembutnya lagi. Pinjam duit kakak agak sebulan, Kak. Dikasih, dia jatuh, tempo kita minta, dialah yang ngamuk, Pak. Kan sama kambing tuh, Pak. Dialah yang lebih berani lagi, Bu. Uang segitu pun dituntut-tuntut juga. Jadi seluruh sifat buruk manusia itu ada pada kambing. Makanya Rasulullah tuh menjadi super sabar karena dia mengembala kambing, yang sifat buruk manusia semuanya ada pada kambing. Jadi kalau ibu mau belajar sabar, belilah kambing, Bu. Pelihara. Tapi kalau di komplek ngamuklah orang nanti, Pak, ya. Kenapa ibu pelihara kambing, Bu? Supaya saya sabar. Ibu sabar, saya yang jantungan dibuatnya. Karena dia sembarang aja buang, hebatnya buang kotoran. Apa kata Rasulullah kepada Ummu Ma'bad? Boleh enggak saya perah air susunya? Padahal ini tidak kawin, tidak punya anak. Rasulullah ngomong seperti, boleh enggak saya perah air susu? Pengakuan Ummu Ma'bad, Pak. Sebetulnya aku ingin ngomong kasar waktu itu. Karena aku udah bilang ini kambing mandul. Tapi ketika aku melihat wajah Rasulullah, dia tidak kenal itu sama Rasulullah. Langsung redam jiwaku, tidak terucapkan kalimat kasar itu. Itulah pesona wajah Rasulullah itu, Pak. Karena wajah kita ini kan beda-beda, Bu. Ada wajah angkuh, padahal hati baik, Pak. Tapi nengok mukanya muak aja orang. Ini ujian berat nih, Pak, orang punya muka macam ini. Ada muka iba, Bu. Asal nengok dia iba jati gitu, Pak. Nawarkan makan aja terus. Padahal dia udah kenyang nih, Pak. Tapi nengok mukanya tuh, Pak. Ini muka-muka jadi apa namanya, Pak, untuk menarik perhatian orang. Jadi muka kita ini macam-macam nih. Ada muka marah, ada muka angkuh. Ujian semua itu, Pak, kalau yang dapat muka angkuh. Cuman nengok wajah Rasulullah itu rencana mau ngomong kasar langsung nggak jadi. Oh ya udah, kalau memang Tuhan bisa memerahnya silahkan saja. Dipegang Rasulullah kepala kambing itu, Pak, nampak meregang kakinya, pertanda air susu akan keluar. Disitulah terkejut Ummu Ma'bad. Disuruh Rasulullah ambil apa namanya tempat untuk menampungnya, berbuncah-buncah keluar air susu. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Diambil air itu kemudian dibagikan dulu kepada Ummu Ma'bad, disuruh minum sampai puas. Habis itu seluruh sahabat yang ada mengiringi Rasulullah, baru terakhir Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya prinsip tuh, Bu, kalau lapar biar aku yang duluan, kalau kenyang biarlah aku yang belakangan. Amalan sepele tapi berat untuk diamalkan. Saya ingat almarhum Pak Herman Abdullah, wali kota kita dulu, kan kalau setiap mau masuk bulan puasa kan ngundang tuh, Pak, kan. Ada ketua masjid aja, itu RW sama RT itu nanti para mubalik. Nah pas yang para mubalik itu kan saya datang tuh, Pak. Banyak makanan, banyak minuman. Sebelum makan itu kan dengar ceramah kawan dulu, Pak, agak setengah jam, 15 menit. Kami para mubalik ya tidak bisa ngamal, lama kawan ceramah, awak mau makan lama betul dia menyanyi-nyanyi. Itu Ustadz tuh, Pak, payah nahan makan, Bu. Pas giliran makan tuh berebut juga rupanya, Pak. Nah, jadi memang amalan Rasulullah itu sepele tapi berat untuk diamalkan. Saya waktu ceramah di Arya Duta, pas masuk makan saya coba amalkan cara Rasulullah. Saya suruh karyawannya makan semua, Pak, makan.
Pas giliran saya tinggal bawang bombay lagi Pak. Menyesal betul saya rasa. Sejak itu saya nggak mau lagi Pak. Kalau disuruh duluan-duluannya saya makan, nggak usah basa-basi lagi. Sepele amalan Rasulullah itu Pak, tapi berat untuk kita amalkan. Itulah cara Rasulullah. Nah Rasulullah itu ngalah soal makan tuh Pak, itu udah dari kecil akhlak beliau tuh. Waktu beliau tinggal di rumah pamannya Abu Thalib. Anak Abu Thalib ini banyak, ada Ja'far, ada Uqail, ada Thalib, ada Ali, ada Fakita. Jadi kalau makan itu berebut Pak. Apa kata Ummu Aiman? Rasulullah ini kalau ada sisa makanan sepupunya dia makan. Kalau tidak ada dia diam. Jadi memang tidak pernah ribut masalah makan tuh. Kalau ada dia makan, kalau tidak dia diam. Akhirnya tahu Abu Thalib, kata Abu Thalib, mulai hari ini sebelum Muhammad makan tidak ada yang boleh makan. Sebelum Muhammad minum susu tidak ada yang boleh minum susu. Bertukarlah cara di rumah itu. Dan terjadilah keajaiban. Setiap kali Rasulullah makan, makanan sedikit menjadi banyak. Kalau Rasulullah minum susu, minuman susu sedikit itu bisa puas semuanya dapat. Maka kata sepupunya, tunggu aja lah Muhammad makan. Nah, jadi sejak itu mau mereka menunggu Pak. Jadi Rasulullah itu ngalah itu Bu, sejak kecil. Ada satu masjid di Pekanbaru ini yang ada donatur ngasih untuk puasa Senin Kamis itu ada nasi ramas Pak, disumbangnya untuk berapa gitu. Tahu Ibu enggak? Berebut ibu-ibu tuh nasi ramas tuh Pak. Saya sholat maghrib, tiba-tiba habis maghrib berantem ibu tuh. Ada yang ngambil nasi, terdengar sama saya, etek kan enggak puasa loh, mangalo etek. Mangalo kau tuh, ribu pasal 15.000 tuh. Berebut. Jadi kita nih Bu, pengajian rajin, sholat rajin, nah cuman akhlak nih yang mahal Pak. Apa kata para ulama Bu? Bapak Ibu mau belajar Islam 2 tahun full selesai Pak. Tapi kalau belajar akhlak 18 tahun belum selesai. Itu yang susahnya itu Bu. Akhlak inilah yang susah. Jadi masalah makan aja Bu bisa ribut. Ada lagi yang suka menyembunyikan nasi ramas tuh dalam jok Honda. Kalau zikir tuh pejam-pejam mata Pak. Mau juga ngambil nasi masuk di jok Honda. Sudah tuh dia makan di situ lagi. Menggawat. Ada lagi dibuat acara di masjid buat gulai kambing. Tahu Bapak, ibu-ibu yang datang ke masjid maghrib tuh bawa tupperware masing-masing Pak di tasnya tuh. Disalinnya lauk masjid tuh Pak. Sampai kita tidak dapat lagi makan. Saya kena maka saya sampaikan. Saya pernah kena Pak. Ustadz jangan lupa ya, kita masak gulai kambing, semangat lah saya. Jauh-jauh ceramah, ngejarkan ke situ, dapatlah si tulang-tulang besar. Karena Wak Ustadz buat apalah Pak. Alhamdulillah enggak apa-apa. Padahal hati dongkol juga saya. Bawa tupperware ibu-ibu tuh Pak, orang belum makan semuanya lagi udah disalinnya ke tupperware tuh. Sejak itulah Bu, di sana tuh diawasi soal makanan, diperhatikan tas ibu-ibu tuh masih. Padahal pengajian rajin tuh Pak. Majelis taklim mau permata kelurahan, permata kecamatan, pokok paling rajin. Tapi tidak berubah, itu yang heran saya. Pernah ada Bu ya, rombongan majelis taklim ibu-ibu nih pergi beralek Pak. Pokoknya lewat rombongan ibu nih selesai rendang tuh Pak. Saya tengoklah dari CCTV Bu, rupanya bawa gelas aqua itu masing-masing Pak, yang udah dibuang airnya. Lewat dimasuknya 2 potong. Selesai rendang tuh Pak. Kasihan saya nengok tuan rumah tuh. Jadi soal makan tuh sepele tapi susah. Sekarang orang mau pesta di hotel atau di rumah makan daripada di rumah pesta. Lebih banyak habisnya lagi Pak. Datang ibu-ibu tempatan tuh, di rumah aja lah kita pesta Bu Aji, ndak bermasyarakat kita rasanya. Ibu Aji ini lu gula, iyalah
tolong saya masak-masak. Iya Bu. Dia masak rendang berlima Bu, asal nampak muka anaknya bawa untuk bapak kalian disalin ya Pak. Habis rendang itu sebelum acara lagi, rendang 20 kilo ketemu 7 lagi Bu, 5 kilo lagi. Pak, tidak usah pesta-pesta di rumah lagi, biarlah bayar mahal gitu. Jelas habis ya. Dia gini Bu, di masyarakat nih, ketika orang meminjam uang kepada kita, kita harus bangga. Bangganya kenapa? Dari ratusan orang yang dia kenal, kita yang dipilihnya Pak. Nah, berarti kan hebat gitu tuh Pak, pinjam uang dia sampai. Tetapi kalau udah sering-sering dia minjam uang, berarti di antara ratusan kawan dia, kita yang bisa dibodoh-bodohi Pak. Jadi kita harus batas-batas juga di masyarakat nih gitu. Nah, kalau masyarakat ini kan suka seperti itu. Mana ada yang bisa disandarkan, kalau udah mau dia aja. Ada pengusaha di Pekanbaru nih Bu, dia kalau habis sholat jamaah itu dia suka zikir tuh Pak, nyandar kemari ditengoknya orang zikir. Diperhatikannya orang zikir nanti Bu, kalau doanya sedih nampak sama dia, mukanya sedih, zikirnya pun menunduk-nunduk, itu nanti dipanggilnya tuh Pak, ada masalah kamu, listrik belum bayar Pak Haji, belum pakai token kamu lagi, belum Pak Haji, berapa tunggakannya? 1,5 Pak Haji. Ya udah nanti saya bayarkan, yang penting kamu rajin ke masjid. Nah kamu apa masalahnya? Baru pindah jualan Pak Haji dari Tengkumar ke Jalan Sudirman, jadi pedagang pelanggan banyak yang nggak tahu udah berapa hari ini modal aja yang termakan. Oke, saya pinjamkan modal tanpa bunga, kamu ansur setiap bulan ya Pak Haji. Semenjak Pak Haji itu suka membantu macam itu, asal ada Pak Haji itu sholat di masjid sedih aja doa orang Pak. Memang jahat manusia ini Pak. Kalau ada orang baik itu dimanfaatkan, nah itu yang kena tuh Pak. Jadi kita di masyarakat tuh makanya tidak bisa terlalu kita dengar betul ini demi kebaikan bersama. Tidak ada, kadang untuk kepentingan pribadi dia Pak. Nah, jadi kita tuh harus kita jaga-jaga juga Bu. Jadi karena sifat kita manusia ini, kalau sholat tidak ragu lagi Pak, rajin-rajin sholat sekarang. Kesadaran orang untuk sholat ke masjid itu tinggi, tapi kelakuan yang sepele pun susah untuk dirubah. Nah itu dia Bu ya. Nah Rasulullah lebih mendahulukan orang lain, semua didahulukan, baru terakhir di Rasulullah sendiri. Sebetulnya ibu-ibu pun yang masak di rumah mengalami hal ini Pak. Ibu-ibu nih Pak, kalau selesai dia masak, dia pada belum makan lagi tuh, tapi nampak dimakan oleh suami, dimakan oleh anak, kenyang nggak jadinya Bu? Banyak terjadi. Sebetulnya itu bisa diamalkan Bu, kalau kita yang masak. Cuman kalau makanan enak datang ke masjid, nah itu yang susah ngamalkan itu Pak. Berapa orang anaknya dia pergi ke masjid Bu, disalinnya semua Bu. Dia kan subuh ke masjid misalnya Pak, banyaklah telepon tuh, disusunnya lah untuk dia, untuk sama makan-makan siangnya diasingkan dia sekali Pak. Jadi itu yang susah, tapi padahal kita masak sendiri dimakan orang baru kita kenyang. Udah jelas keajaibannya tuh Bu. Nah setelah dari situ Rasulullah baru masuk ke Madinah. Nah waktu masuk ke Madinah itu terjadi masalah Pak. Banyak yang ingin Rasulullah tinggal di rumah dia. Nah jadi semua ingin di rumah aku lah Rasulullah, di rumah aku lah. Berebutlah orang Pak. Padahal Bu, kalau mau senang Rasulullah, kan banyak orang-orang kaya tuh Pak yang ngajak dia ke rumah. Tapi kata Rasulullah, biarkan ontaku ini berjalan, di mana dia berhenti, disitulah aku tinggal. Jadi tidak ada yang tersinggung lagi Pak. Itu hebatnya Rasulullah Bu ya. Disuruhnya binatangnya yang menentukan. Jadi tidak ada yang komplain Pak. Karena kalau tidak itu mau berkelahi orang Pak.
pengen semua ngajak Rasulullah ke rumahnya. Akhirnya Bu, kemana onta ini berhentinya? Justru di rumah yang sangat sederhana Pak, yaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Rumah kayu, 2 lantai, pokok miskin lah. Dan Abu Ayyub bukan pula orang terpandang di Madinah. Jadi Rasulullah ini mengajarkan jangan memandang kemuliaan orang melalui harta benda. Kalau kita kan memang terasa betul, Pak. Islam ini memang tidak pakai kasta, tapi dalam kenyataannya pakai, Pak. Dalam kenyataannya itu pakai. Misalnya kita sedang makan nih, Pak, ya. Terkentut orang kaya, tidak ada yang marah satupun, Pak. Udah sering kejadian macam itu. Maaf Bapak, terkentut saya. Tidak apa-apa Pak Haji, bagus tuh Pak Haji. Di rumah sakit aja orang habis operasi nunggu kentut baru boleh makan. Nah inilah Pak. Tapi coba orang miskin kentut sedang makan. Maaf Pak, terkentut otak kau tidak ada. Orang makan kentut, memang terasa perbedaan perlakuan itu Bu ya. Jadi memang orang selalu menilai orang mulia itu karena harta benda yang dipunyainya. Sehingganya apa jadinya kita sekarang ini Bu ya, sudah banyak kita tuh menyandarkan hidup kita tuh kepada manusia Pak, bukan kepada Allah lagi tanpa kita sadari. Karena apa? Nilai kemuliaan orang melalui uang yang dia miliki. Misalnya nih Bu ya, saya mau maju nih tahun 2024. Saya cerdas, bagus, duit tidak ada, kira-kira menang tidak Pak? Tidak akan menang. Tapi saya bodoh nih Bu, kelakuan tak apa-apa, duit banyak Pak. Menang Pak. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Jadi itu karena kita sudah menyandarkan hidup kita itu kepada harta benda, sehingga itulah yang terjadi dia. Tapi kalau ada orang baik Bu ya, dia tanya sama saya, dia baik, orangnya bagus. Sementara kan masyarakat ini pakai duit Ustaz, pakai aja Pak kata saya, daripada yang salah boros-boros semua. Masa kita tidak berani ya? Baguslah tuh. Karena kalau tidak duduk yang baik-baik nanti kan susah. Karena itu mau tidak mau harus terjadi gitu. Orang yang buruk aja royal. Bapak Ibu tahu enggak? Kalau di penjara Bu, di lembaga permasyarakatan itu, kesadaran mereka untuk sedekah itu tinggi Pak. Padahal duitnya sumber enggak bagus Pak. Masjid kecil, sumbangan tiap Jumat berapa? 8 juta Pak. Menyamai Agungan Nur Pak. Kalah Masjid Agungan Nur sumbangan Jumat. Jadi di lembaga pemasyarakatan itu setiap kali Jumat 7 juta, 8 juta. Karena apa? Mereka itu makanya mereka tuh tetap bertahan. Mereka tuh buruk, tetapi duit royal Pak. Apa enggak menang terus jadi orang-orang baik ya kita enggak boleh macam itu, enggak berdosa kita. Itulah akhirnya Pak kan. Mengumpulkan orang pakai air ludah mana bisa Pak. Kita ngumpul Bapak Ibu, tapi tidak ada apa-apa, sulit loh Pak mengumpulkan orang kalau tanpa harta. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda, betul. Dan sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Nah, jadi yang orang-orang soleh ini boros-boros saja lah, daripada orang yang salah nanti boros. Karena sifat manusia itu dia tidak bisa jauh-jauh. Orang yang baik itu orang yang ngasih itu menurut dia Pak. Jadi makanya orang-orang yang baik royal lah daripada nanti orang-orang yang buruk maju. Karena memang seperti itu adanya. Saya ingat Bu ya, Masjid Darul Amal yang di belakang Telkom itu Pak, itu paling susah ngajak orang ke masjid. Mau dengar ceramah itu paling payah mengumpulkan orang. Datang orang yang punya rumah makan Taragung, kan dekat sana. Umumkan, habis dengar ceramah, saya nanggung makan. Saya bawa lauk-lauk nasi sini semua nanti. Dari sore dia ngasih tahu tuh, diumumkan lah maghrib. Bapak Ibu,
Marilah kita hadiri tausiah pada malam hari ini. Setelah tausiah nanti, maka rumah makan Taragum akan menjamu kita makan. Acara habis sisa, Bu. Maghrib udah penuh masjid itu, Bu. Ada yang pakai jilbab miring-miring. Ada berapa lama dia tidak ke masjid. Ada yang salah masuk pintu masjid, Bapak tuh, Pak. Pintu itu digeser, didorong-dorongnya. Ada berapa lama dia tidak ke masjid, tuh, Pak. Memang penting, Pak, dipancing pakai itu tuh penting, Bu. Kalau Bapak Ibu ini udah aman, yang baru-baru tuh, Pak, dia memang harus dipancing, ya, ditarik. Makanya kata Rasulullah apa, Bu? Ada orang ini yang ditarik lewat perutnya, seleranya, Pak, dikasih. Sementara orang, Bu, sekarang ini banyak bersedekah tuh ke atas, bukan ke bawah. Udah stok dana untuk duduk sekian, ke atas sedekahnya, Pak, bukan ke bawah. Udah terbalik kita ini dah. Pokoknya orang-orang rajin sholat sekarang ini sudah banyak mempertuhankan manusia, menyandarkan diri kepada manusia. Nah, Rasulullah ngajarkan tak usah mandang itu. Di mana aja kita asal kantuk pasti tidur. Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori tinggal. Rumah boleh dibilang sangat sederhana, Pak. Tidak memilih-milih Rasulullah. Tidak ada milih senang. Dan terbukti, Bu, ya, badan kita ini paling cepat menyesuaikan. Saya pernah membayangkan saya tidak akan bisa tidur di atas Pak, tembok tanpa alas. Waktu bus rusak di Damas Raya, bisa saya tidur di tembok, Pak. Jadi badan kita ini ternyata cepat menyesuaikan. Cuma kadang engke tinggi, Bu, ya. Mau tidur di hotel ini, padahal ternyata bisa di tempat macam itu, Bu. Nah, jadi kita itu jangan terlalu memilih-milih di dalam kehidupan ini, apalagi kalau memilihnya itu masalah harta. Kalau kita ingat, ya, Bu, ya, pergi Bapak Ibu ke pengadilan agama sekarang ini, itu 80% yang mau cerai itu orang kaya, Pak, bukan orang miskin, Pak. Kan aneh itu, Bu, ya. Dan yang tertinggi tahu Bapak Ibu siapa? Guru, Pak. Nah, itu kasihannya gitu. Guru paling tinggi tingkat perceraiannya. Dulu waktu gaji guru pas-pasan damai hidupnya, Pak. Semenjak ada tunjangan, tinjuan, tamparan, nah, macam-macam lah, Pak, ya. Masukkan murid dapat jatah 6 orang setahun. Udah mulai masuk materi. Nggak bisa. Macam kami ini gitu juga, Bu. Kalau sudah mematok amplop, kami dapat, hati tidak akan senang. Saya boleh jamin, Pak, karena saya sudah ngalami, Pak. Ketika kita patok orang undang kita sekian, kita dapat duit, tapi kita tidak dapat kebahagiaan. Boleh saya jamin nih, siapa yang mematok-matok, dia dapat, tetapi dia tidak akan bahagia. Karena saya sudah mengalami hal itu. Dapat kita yang kita minta tuh, mereka bersedia, tapi tidak ada, Pak, enaknya di jiwa itu tidak ada. Padahal bukan barang haram tuh, Bu, tapi kalau udah salah aja cara dapatkannya, Pak, ya, udah tidak bagus, apalagi yang tidak baik. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kita jangan memaksakan diri, karena tubuh kita ini akan bisa menyesuaikan keadaan. Ada orang kaya, ketika dia kaya, senang, begitu dia jatuh miskin, ternyata bisa juga hidup, Pak, tetap juga bangkit. Nah, jadi sebenarnya bagus cara Rasulullah ini mengajarkan kita ini, Bu. Nah, waktu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori itu, yang pertama kali dilakukan Abu Ayyub, meminta Rasulullah untuk tidur di atas. Jadi dia keberatan kalau Rasulullah di bawah. Cuman kata Rasulullah, kalau aku di atas nanti kau terganggu kalau tamu datang. Kalau aku di bawah, jadi kau tidak terganggu bersama istrimu di atas. Akhirnya di atas lah Abu Ayyub Al-Ansori, tapi akhirnya tidak bisa tidur jadinya, Bu. Katanya sama istrinya, di mana adab kita? Rasulullah di bawah, kita tidur di atasnya. Itu yang cara sahabat memuliakan Rasulullah itu tinggi, Bu. Akhirnya duduk aja di sudut tuh.
Nah, yang pertama kali mengantarkan makanan ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah Zaid bin Sabit. Anak kecil, umur 12. Datanglah dia, ya Rasulullah, ini dari ibu. Dipegang Rasulullah kepalanya, didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, berikanlah dia kefahaman dalam agama. Jadi jangan pernah remehkan kekuatan doa, Pak. Kita kan kadang-kadang sepele masalah doa. Doa itu kan jantungnya ibadah. Nah, kita kadang berat betul mau berdoa kepada Allah sehingga kita banyak menceritakan masalah kita kepada manusia, Pak, daripada ke Allah. Saya perhatikan, Bu, orang cerita gitu, curhat, bisa berjam-jam ke manusia, Pak. Apa tidak cemburu Allah sama kita? Padahal Allah sudah mengatakan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, ibadah aja kalian baik-baik, kalian tidak akan khawatir, kalian tidak akan bersedih hati. Nah, tapi selama ini apa, Bu? Kita itu menyandarkan hidup kita ke manusia. Dek, Kak, tolong betul lah, Kak, kalau ndak ada Kak, dia apalah yang itu tuh, Pak. Udah kita letakkan manusia sejajar sama Allah sekarang. Awak sholat juga tiap hari, Pak. Saya waktu ceramah di Polsek, Pak, rupanya ada tahanan yang dengar kajian tuh. Kalau ada masalah doa minta ke Allah. Kebetulan dia udah 3 hari tidak dijenguk istrinya, Pak. Istrinya ngamuk sama dia. Anaknya marah sama dia. Udah 3 hari itu tidak gosok gigi dia, Bu. Dengar ceramah saya, sholat dia 2 rakaat, berdoa dia, Pak. Ya Allah, tidak ada lagi tempat aku mengadu selain kepada Engkau. Udah 3 hari aku tidak gosok gigi, ya Allah. Istri marah kepadaku, anak marah kepadaku. Berilah hamba Pepsodent, ya Allah. Kan konyol minta dia tuh, Bu. Minta Pepsodent dia ke Allah. Habis dia berdoa, jam 9 malam masuk tahanan baru. Saya tidak salah, Pak. Saya tidak salah, Pak. Kata polisi ini, kalau tidak salah nanti kami lepas balik. Masuk aja dulu, karena semua orang yang masuk ke sini selalu bilang tidak salah, nanti rupanya salah. Satu sel sama yang minta Pepsodent ke Allah nih, Bang. Dialah yang menghibur, Bu. Udahlah, Bang, nggak usah teriak-teriak lagi. Kalau misalnya Bang nggak salah, pasti dibebaskan nanti. Tidurlah orang tuh berdua. Pas subuh bangun, terkejut orang yang di sel ini, ternyata yang baru masuk semalam udah tidak ada, Pak. Ditanyanya lah ke polisi itu, Pak, yang sama satu sel sama saya semalam mana? Salah tangkap kami rupanya, udah lepas dia. Dan dilepas dia, Pak. Oh iya, kata polisi itu kantong hitam yang dia bawa kemarin katanya buat kamu aja. Pas dibuka Pepsodent isinya, Pak, sama gundar gigi. Kalau kita ceramah di lembaga pemasyarakatan tuh, Pak, enak, Bu. Apa aja yang kita sampaikan diamalkan mereka, Pak, karena mereka tidak kemana-mana lagi, mau ngapa lagi, Pak. Makanya mereka banyak dapat keajaiban. Apalagi yang tidak dijenguk-jenguk keluarganya itu, murah-murah rezekinya di dalam itu. Jadi ngadunya betul-betul ke Allah, minta-minta doa ke orang itu dahsyat tuh. Kan kita tidak pernah tahu, Pak, di antara Bapak Ibu ini ada yang ahli tahajud, ada yang ahli puasa sunat, ada yang ahli sedekah. Doa Bapak Ibu ini kan orang bilang, Pak, minta doa ke orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bukan orang-orang macam kami ini, Pak. Di antara Bapak Ibu di sini tuh yang tidak pernah tidak melaksanakan sholat berjamaah, tutur katanya bagus, rajin ibadah sunat, itu orang soleh. Boleh kita minta doanya tuh, Pak. Di Madinah dulu pernah hujan lama tidak diturunkan Allah, Pak. Sudah berkali-kali ulama Madinah melaksanakan sholat minta hujan, tapi tidak dikabulkan Allah, Pak.
Intikaf lah ulama itu di Masjid Nabawi, ngumpul mereka di tengah kegelapan. Kenapa Allah belum mengabulkan permintaan mereka? Tengah malam semakin gelap, tiba-tiba masuk Bu, tukang jahit sepatu di Madinah Pak, tukang sol sepatu, beruduk dia, sholat dia 2 rakaat, dia tidak tahu bahwa ulama itu ada intikaf di dalam doa. Habis dia sholat berdoa dia ke Allah, ya Allah ampuni dosa kami, turunkan hujan untuk kami. Sempat ulama itu ngomong, awak aja yang minta berkali-kali tidak dikabulkan, dia pula yang berdoa. Sempat itu Pak. Alangkah terkejutnya para ulama ini. Begitu turun tangannya selesai berdoa, hujan turun selebat-lebatnya. Menangis ulama itu Bu. Dia menilai doa dia yang doa orang biasa, tukang jahit sepatu. Jadi kami ini Bu ya, kadang sering orang karena berprasangka baik aja sama kami ini Pak. Ustadz, doalah di rumah. Sebetulnya saya geli Bu digitu-gitu kan orang. Manalah kan didengar orang doa saya nih. Kami ceramah Bu, masih dikasih amplop. Kalau tidak dikasih agak tidak enak hati Pak. Orang macam itu suruh berdoa, mana dikabulkan oleh Allah. Kecuali Pak, sebetulnya banyak Pak di masyarakat kita ini orang-orang yang ikhlas Bu. Mereka sholat berjamaah, tutur kata baik, tidak ada hitung-hitungan soal uang. Itu minta doa. Jadi doa kami itu kadang-kadang Bu, karena bapak ibu yang taat-taat mengaminkan itu lah Pak, itu yang naik ke langit. Kalau sempat doa saya pribadi, saya rasa tidak dengar Allah lagi Bu. Kadang Bu ya, kalau misalnya lambat orang ngasih amplop, pura-pura nelpon dulu Pak kan, udah keluar lah pengurus. Kalau enggak pakai sepatu bertali itu, belum juga keluar lagi buka tali sepatu itu Pak, pasang balik. Nah, kalau orang macam itu suruh berdoa, mana dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Buah dari doa Rasulullah terhadap Zaid itu Pak, dahsyat buahnya. Orang memang sudah dikasih Allah talent masing-masing, nah, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi Zaid ini memang sudah dikasih Allah kecerdasan, ditambah dengan doa Rasulullah, double jadinya Pak. Dia Allah ini kadang Bu ya, saya perhatikan ada di daerah kampung-kampung, anaknya cuma makan sambal lado tanah, garam, tapi gemuk anak tuh, cerdas sekolah Pak. Nah, kita kadang udah dikasih pakai susu yang mengandung omega 3, DHA, mahandu, udah lisui, bodoh lagi Bu. Memang nggak ada kuasa kita artinya Pak. Jadi memang Allah itu memberi, kemudian kita mengupayakan, nah kan itu jadinya Pak ya. Kita mengupayakan semaksimal akal kita berpikir. Nah jadi kita ini udah dikasih Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau orang Bu bisa tahu dia di mana kelebihan dia kerja, dia akan ikhlas, dia akan berhasil. Kalau sekarang istilahnya tes Stephen Pak, tes sidik jari, ini orang keahliannya di bidang apa? Itu tuh sebetulnya sudah lama diterapkan oleh Rasulullah SAW. Buah dari Zaidnya apa Bu? Waktu perang Badar Pak, ada 2 orang anak kecil yang daftar ikut perang. Satu namanya Mu'adz bin Ammar al-Jamu, satu lagi Muawis bin Afrah. Umur 13-14 tahun. Kita 13-14 main di warnet, payah nyuruh pulang Pak. Ini daftar perang dia Pak. Kata Rasulullah, kalian ingin mendapatkan pahala mati syahid? Iya ya Rasulullah. Orang tua kalian masih hidup enggak? Masih ya Rasulullah. Kau berbakti kepada orang tuamu, nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Karena menghadapi orang tua ini kan kadang susah Pak, apalagi yang cerewet gitu.
Jadi kalau anak tetap berbakti, itulah jihad fisabilillahnya. Kadang-kadang kan ibu-ibu nih Pak ya, dimarahannya anaknya Bu, menjawab anaknya, menjawab juga kamu lagi. Kalau dibilangin orang menjawab aja mulut kamu. Besoknya dimarahinya anaknya, diam aja anaknya. Kalau dimarahin macam orang bisu kamu, menjawablah kamu sedikit, tuh bingung anak tuh Bu. Kemarin enggak jawab salah, jawab salah, enggak jawab salah. Belum lagi kadang nyuruh pulang ngamuk tuh Bu. Pulang kau enggak? Pulang mau mati kau mama buat. Tengoklah kau. Kan bingung anak nih Pak. Pulang mati Bu. Apa yang harus dia lakukan kira-kira Pak? Itulah jihadnya anak-anak Pak, menghadapi orang tua. Pulanglah anak kecil berdua nih Bu. Datang mamanya bawa. Ya Rasulullah, anakku ini memang aku yang menyuruh mendaftar karena kemampuan dia berpedang melebihi laki-laki dewasa. Kata Rasulullah, coba tes. Rupanya memang bagus dia Bu main pedang walaupun umur masih kecil Pak. Oh lolos. Nah yang membuat Rasulullah cepat berhasil itu Bu, dia meletakkan orang sesuai pada bidangnya Pak. Jadi tidak pandang umur lagi. Kata Rasulullah, kalian boleh ikut tapi kalian di belakang. Setelah itu daftar Zaid bin Sabit, masih kecil Pak kan, 13 juga umurnya. Aku ingin daftar perang ya Rasulullah. Zaid, sebaiknya kau pulang saja. Pulang dia, langsung mamanya lah datang bawa. Coba aja dulu ya Rasulullah, mana tahu dia bisa main pedang. Rupa main pedang tidak pandai Pak. Gerakannya tidak bagus. Nah, dia tidak pandai main pedang, jadi dia tidak boleh ikut perang. Tunggu ya Rasulullah, memang dia tidak pandai memainkan pedang, tetapi dia pandai membaca, dia pandai menulis seluruh Al-Quran yang turun, dia sudah hafal, dia cepat menguasai bahasa asing. Terkejut Rasulullah, suruh tes, suruh baca Quran, ternyata betul. Bisa kau menguasai bahasa Yahudi dalam 3 hari? Bisa ya Rasulullah. Diangkatlah dia jadi sekretaris pribadi Rasulullah, penulis wahyu, umur 13 tahun. Dapat doa dari Rasulullah SAW. Jadi itulah kelebihan Zaid itu Bu. Dia menulis bisa, menghafal cepat. Kalau di Ustadz tibanya si Ustadz Ferry Ilham lah Pak, beribuan hadis di kepalanya. Bahasa Inggrisnya lebih pasilah dari orang Inggris Pak. Bahasa Arabnya lebih lidah Arab lah dia. Itu kelebihan Pak, dikasih Allah yang tidak kepada orang lain. Jadi doa itu Bu, kasihlah doa yang baik-baik. Macam kami ini Bapak Ibu doakanlah kami ini, karena kami ini udah banyak yang meleset sekarang nih Pak. Kalau dapat doa dari Bapak Ibu yang soleh-soleha ya, tentu pengaruh ke kami. Jadi itu tuh yang mengawal, itu yang kata Ustaz Somad tuh Bu ya. Kalau dipikir-pikir Pak, sebanyak itu jadwalnya tentu sakit beliau. Tapi kalau doa jamaah itu Pak, mana ada Bu, suara habis enggak pernah. Ceramah tegak 2 jam tahan, itu kan doa-doa orang Bu. Doa-doa orang. Nah, di antara Bu, ribuan ustadz yang ada di Indonesia, kenapa Ustaz Somad yang diangkat oleh Allah? Karena memang beliau paling tulus di antara kami. Tidak pernah mempermasalahkan amplop, diamalkan kajiannya, makannya sedikit, banyak duit, gaya masih macam itu juga Pak, tidak ada berubah. Kenapa tidak saya diangkat oleh Allah? Karena Allah tahu ini anak nih bahaya. Ini kalau kaya nih, nah, tidak ceramah dia lagi gitu. Jadi yang paling tulus terangkat. Jadi masing-masing kita itu sudah dikasih Allah kemampuan dan talent yang berbeda-beda. Fokuslah kita dengan talent kita itu. Nah ini buah dari doa Rasulullah kepada Zaid sehingga dia menjadi ulama di kalangan sahabat walaupun usianya masih sangat muda. Bahkan paman Rasulullah kalau jumpa Zaid naik kuda, diiringinya Pak tali kekang kuda itu. Kata Zaid, jangan paman, jangan dipegang tali kekang onta aku. Kata Abbas, beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk memuliakan ulama. Dimuliakan oleh sahabat. Zaid turun, langsung disalamnya tangan Abbas, diciumnya Bu. Kenapa kau cium tangan aku Abbas?
begini pula kami diajarkan Rasulullah untuk memuliakan keluarganya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.